Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini saya berada di lokasi Gua Selarong. Gua Selarong adalah gua yang pada masa Pangeran Diponegoro digunakan oleh beliau untuk tempat persembunyian atau markas, lebih tepatnya markas dalam mengatur siasat perang gerilya pada waktu itu. Nah, ini tempatnya ya. Di sana ada tangga yang lumayan tinggi, dan di samping kiri tangga menuju ke atas itu ada arena permainan untuk anak-anak, dan di sebelah kanannya seperti ini. Nah, ini tangga ke atas, kita menuju ke sana. Jadi kalau teman-teman ingin menuju Gua Selarong, persiapkan stamina, bawa minum, bawa bekal makanan, tetapi ingat untuk selalu menjaga kebersihan ya, ini karena lumayan tinggi ya. Tara, saya sudah berada di atas ya, di puncak dari tangga tadi. Di sini ada, yang saya lihat itu ada 2 gua. Yang pertama di sebelah kanan. Ya, ini kita menuju ke sebelah kanan, namanya Gua Putri. Gua Putri pada waktu itu digunakan oleh selir Pangeran Diponegoro, yaitu Dewi Ratnaningsih beserta para pendereknya, juga untuk menyimpan logistik perang. Nah, seperti ini keadaan Gua Putri. Di sebelah kanannya ada air terjun kecil yang mungkin pada waktu itu digunakan sebagai sumber air, karena sebagaimana kita tahu air adalah hal yang sangat vital untuk kelangsungan hidup. Nah, seperti ini. Ini kita bisa melihat bawah ya. Mungkin waktu itu bisa melihat bagaimana kondisi di bawah, mengawasi ya, jika ada musuh Belanda yang datang atau mencari pasukan. Pada waktu itu strategi yang digunakan adalah perang gerilya. Jadi muncul sesaat kemudian menghilang, muncul sesaat kemudian menghilang, seperti itu. Pada waktu itu Belanda cukup kewalahan dan mengalami banyak kerugian dalam perang. Jadi perang Jawa waktu itu tahun 1825 sampai 1830 itu perang oleh Pangeran Diponegoro. Nah, kita menuju ke Gua Kakung. Gua Kakung ini digunakan oleh Pangeran Diponegoro sebagai tempat untuk mengatur siasat bersama para pasukannya. Ada yang mengatakan bahwa Gua Kakung itu di baliknya adalah ada pintu, yang pintunya hanya Pangeran Diponegoro yang bisa membuka, sehingga ketika ada pengejaran Belanda tidak bisa melihat karena Pangeran Diponegoro masuk beserta pasukannya itu di balik pintu itu. Nah, ini kita mendekati Gua Kakung. Gua Kakung itu hanya seperti cekungan dan tidak besar seperti ini. Nah,
ini. Pangeran Diponegoro itu bisa dipadamkan perlawanannya oleh Belanda dengan tipu muslihatnya Belanda, seperti yang Belanda lakukan pada banyak pahlawan seperti Imam Bonjol dan lain-lain, yaitu dengan tipu muslihat, yaitu diajak berunding, kemudian ditangkap dan dibuang. Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar ya, kemudian ke Manado pertama, kemudian ke Makassar. Nah, di sebelah kiri ini ada air terjun juga yang cukup besar, dan di bawah sana tadi saya melihat anak-anak yang sedang mandi bermain. Nah, demikian sedikit kisah Pangeran Diponegoro. Jika kalian tertarik bisa googling sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan menghargai perjuangan para pahlawan yang telah dengan seluruh jiwa raganya berjuang mempertahankan tanah air ini. Dari saya cukupkan sekian. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.